Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan tiga hal. Tiga hal ini semuanya berakhiran T. Oke teman-teman? Ingat, tiga hal ini berakhiran T. Jadi jika kalian melakukan tiga-tiganya, insya Allah tenang hidupnya. Oke? Karena manfaatnya semuanya untuk akhirat. Jadikan makanya, ayo kita dengarkan bersama-sama. Ingat, tiga-tiganya berakhiran huruf T. Oke? Tiga hal itu, yang pertama adalah kita harus selalu melakukan taat. Akhirnya adalah T. Melakukan taat. Taat dengan semua perintah Allah, taat dengan semua yang dilarang oleh Allah, taat melakukan semua kewajiban kepada Allah, kepada sesama, dan semuanya. Kenapa? Karena taat buahnya itu pahala nantinya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam ibarah bahasa Arab, ya memang berat untuk melakukan taat. Jadikan makanya, ayo kita lakukan semampunya dan tahap demi tahap kita tambah ketaatan kita kepada Allah, karena ketaatan memang berat. Sebagaimana yang dikatakan dalam teks Arab, inna masyaqqatat ta'ah tadhhabu wa yabqa thawabuha. Nah, ini. Jadi beratnya melakukan ketaatan itu akan lenyap, yang tersisa adalah pahalanya. Itu indahnya melakukan ketaatan. Beratnya melakukan ketaatan itu akan lenyap, akan hilang. Wa yabqa thawabuha, dan yang tersisa adalah pahalanya. Jadi kan makanya tidak ada ruginya kita melakukan taat. Justru yang rugi besar apabila meninggalkan taat. Taat kepada semua perintah-perintah Allah dan taat kepada semua untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Ketaatan itu berarti sangat bermanfaat untuk akhirat karena buahnya pahala. Kemudian T yang kedua. T yang kedua itu maksiat. Maksiat, akhirnya tetap T. Maksiat. Maksiat ini harus kita jauhi. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjauhinya. Menjauhi maksiat. Maksiat ini sangat banyak sekali. Maksiat perkataan dari mulut, maksiat tangan dengan mencuri, dengan mengambil hak orang lain, atau mencubit, memukul, dan lain sebagainya, itu dari tangan. Dari kaki, berjalan untuk melakukan kemaksiatan. Melakukan hal-hal yang haram, itu maksiat kaki. Maksiat mata dengan melihat. Melihat ini juga ada rinciannya loh. Kalau terlihat dengan melihat, sengaja melihat, itu beda. Kalau terlihat, misalnya kita berjalan, kemudian tiba-tiba kelihatan aurat orang. Nah, tapi langsung berpaling dari itu artinya itu tidak masalah kalau langsung berpaling. Ketika terlihat, langsung berpaling, itu tidak masalah. Tapi kalau
langsung melotot itu beda lagi. Artinya sengaja melihat. Nah, seperti itu. Jadi kan makanya maksiat mata adalah dengan melihat. Kemudian maksiat lisan ya dengan berbicara. Maksiatnya telinga dengan mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan makanya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah, semakin ditingkatkan kemampuan kita oleh Allah untuk melakukan taat dan menjauhi maksiat. Oke teman-teman, kemudian apa gunanya kita menjauhi maksiat? Nih, coba lihat, kita perhatikan. Melakukan maksiat itu memang enak, ya kan? Lezat, nikmat, melakukan maksiat itu. Buktinya apa? Ya banyak hal-hal yang nikmat, tapi itu sesaat. Namanya nikmat melakukan maksiat itu pasti sesaat. Dikatakan dalam teks Arab, wa inna ladzatal ma'asi tadhhabu wa yabqa iqabuha. Dan sesungguhnya nikmatnya atau lezatnya melakukan maksiat itu akan sirna, akan hilang, akan lenyap. Wa yabqa iqabuha, dan yang tersisa siksanya. Siksa dari akibat dari melakukan maksiat. Jadi kan makanya kalau kita melakukan taat buahnya pahala, sedangkan kalau kita melakukan maksiat balasannya adalah siksa. Melakukan taat akan terasa nikmat apabila kita benar-benar ikhlas di dalam melakukannya. Sedangkan melakukan maksiat itu hanya kebahagiaan sesaat. Setelah itu, siksanya berat. Oke teman-teman, mungkin kemudian kita masuk kepada akhiran T yang ketiga, yaitu taubat. Yang terakhir, yang berakhiran T itu adalah taubat. Jadi kalau kita melakukan ketiga-tiganya ini, insya Allah tentram hidup, tenang hidup, dan akan mencapai kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Insya Allah. Yang terakhir adalah taubat. Kenapa taubat harus selalu kita lakukan? Karena kita sebagai manusia biasa, bukan orang alim, bukan ulama, bukan orang yang ahli ibadah dan lain sebagainya, maka kita sangat pantas sekali kalau sering melakukan taubat, yaitu dengan sering membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, melakukan sholat taubat, dan lain sebagainya. Kenapa itu penting dilakukan? Rasulullah saja melakukan istighfar atau membaca istighfar setiap hari itu ada riwayat yang 70 kali, ada riwayat yang 100 kali kalau tidak salah. Kalau Rasulullah yang jelas-jelas maksum, terjaga dari perbuatan maksiat, masih beristighfar kepada Allah, bagaimana kita lagi? Seharusnya bukan 100, bahkan bisa jadi lebih dari 1000 atau puluhan ribu. Karena yang jelas kemaksiatan sering kita lakukan. Karena kita yang jelas masih sangat berat terkadang untuk menjauhinya. Jadi kan makanya, ayo kita barengi perbuatan maksiat dengan taubat. Oke? Disebutkan di dalam salah satu hadis, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata.
dan ikutkanlah dengan perbuatan jelekmu, yaitu perbuatan baik. Tamhuha, sebagai penembusnya. Jadikan makanya caranya ya istighfar. Namun jangan dijadikan landasan, oh nggak apa-apa, saya berdosa, kemudian taubat dan lain sebagainya. Jangan gitu. Tapi tetap berusaha untuk meninggalkan segala macam maksiat. Kemudian kita tetap lanjutkan istighfarnya setiap saat. Seperti itu. Kenapa kita perlu bertaubat? La tamallu minat taubati walau takarrara dzambu. Itu katanya. Janganlah pernah bosan untuk bertaubat sekalipun kau masih selalu mengulangi dosa lagi. Kenapa begitu? Alaysa kullama tasahu saubuka wasaltahu? Bukankah setiap kali bajumu kotor kamu mencucinya? Lalu kenapa kamu melakukan kemaksiatan, kamu tidak bertaubat? Kamu tidak mentaubatinya, tidak melakukan istighfar. Nah, perlu diingat, taubatnya orang yang meninggalkan sholat, itu mengganti sholatnya, bukan beristighfar saja. Kalau kewajiban harus diganti selama masih hidup. Kalau dosa meninggalkan sholat, maka mengganti sholatnya. Perlu diingat, mumpung saya ngomong tentang sholat ini ada salah satu kiai. Dulu itu bukan kiai ya, orang biasa awalnya, orang biasa saja. Namun pada akhirnya sowan ke salah satu gurunya. Ketika sowan ke salah satu gurunya, orang ini bertanya kepada gurunya, "Guru, kenapa guru ini sukses sekali?" Apa jawaban gurunya? "Saya alhamdulillah diberi kesuksesan oleh Allah. Ini mungkin akibat dari saya setiap kali waktu sholat sudah masuk, maka saya langsung mencari masjid atau musola untuk melakukan sholat." Itu kata beliau. Jadi, sholat di awal waktu. Terus-menerus seperti itu, dan beliau diberi kesuksesan oleh Allah. Setelah itu, si murid ini yang awalnya orang miskin, tidak punya apa-apa, dan tidak punya kemampuan apa-apa, lama-lama dia meniru gurunya dengan cara sholat di awal waktu. Ketika masuk waktu, dia hentikan semua aktivitas yang lain, dia langsung mandi, wudu, dan sholat. Apa yang terjadi? Kesuksesan benar-benar dia dapatkan. Subhanallah. Akhirnya apa yang dia dapatkan? Setelah melaksanakan semua ketaatan, melaksanakan semua kewajiban, dengan cepat seperti itu, sholat di awal waktu dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya masih berat bagi kita ya. Tapi mudah-mudahan kita tetap selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa melakukan di awal waktu juga. Namun perlu diingat, di awal waktu juga jangan langsung di saat adzan. Takut yang adzan itu kebetulan orang yang tidak tahu masuknya waktu sholat. Karena waktu sholat kalau belum masuk kita melaksanakan sholat, itu tidak berpahala. Jadi kan makanya, dari adzan perkirakan saja. Antara 10 menit ke 15 menit baru melaksanakan sholat. Untuk menghindari belum masuknya waktu. Takut belum masuk waktu. Ini hanya kekhawatiran saja. Maksudnya untuk menjaga-jaga. Jangan buru-buru. Terkadang kita kan bilang, wah, itu kan terserah yang adzan. Iya, bukan begitu. Yang sholat siapa? Gitu kan. Yang sholat kan kita. Jadi kan makanya untuk berhati-hati, tunggu 10 menit ke 15 menit, kita langsung melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita mampu melakukan ketaatan ini.
sampai akhir hayat. Karena kita di dunia tidak hidup selamanya. Ketika sudah meninggal, semua yang kita punya akan kita tinggalkan. Tabungan kita menjadi milik keluarga kita kalau mereka tahu paspornya. Kalau tidak tahu, itu akan hilang tanpa bekas. Kemudian mobil, apa dan lain sebagainya semuanya tidak ada yang kita bawa ke kuburan. Yang kita bawa ke kuburan hanya hanya kain kafan. Sesuai dengan siapa yang meninggal. Perempuan jumlahnya sekian, laki-laki sekian. Yang lain tidak ada yang dibawa, handphone tidak dibawa, mobil tidak dibawa, motor tidak dibawa, semuanya nggak ada yang dibawa. Perlu diingat, musibah di mana-mana sekarang sudah banyak terjadi. Jadi, ayo kita tingkatkan ketaatan dan tetap terus selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala musibah. Dan musibah yang terbesar adalah meninggalkan kewajiban. Termasuk ya kewajiban sholat ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lalai terhadap segala kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah dan waktunya masing-masing. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini juga semakin membuat saya semakin semangat juga. Dan apabila apa yang saya sampaikan belum mampu saya laksanakan, mudah-mudahan setelah ini juga mampu saya laksanakan dengan baik. Kita saling berdoa, semoga kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu yang kita ketahui berhasil atau mampu kita laksanakan semuanya. Ingat, kebaikan jangan hanya terhenti di kalian saja, tapi sebarkan kepada yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin, falahu mislu ajri fa'ilihi." Orang yang siapapun yang menunjukkan kepada kebaikan, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kalian hanya nge-share, hanya membagikan, hanya menggunakan jari tanpa ruwet apapun yang lainnya, tapi mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.